ambil pendirian membiarkan begitu saja dan dibiarkan seolah-olah hidup segan mati tamak. Kita tak mahu macam tu. So kerajaan negeri harus bertanggungjawab. Halo Sobat Garuda Nusantara, jumpa lagi dengan Gol TV. Oke, kali ini sanksi daripada FIFA untuk pihak Malaysia. Sampai dengan detik ini belum ada tanggapan dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Dan fans timnas Malaysia atau Harimau Malaya, mereka juga menuntut kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, dan mereka berdemo di kantor Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Ricuh terjadi di depan kantor Federasi Sepak Bola Malaysia. Seperti apa videonya? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Setelah timnas Malaysia disanksi oleh FIFA karena kasus skandal 7 dokumen palsu pemain naturalisasi, dan dipastikan timnas Malaysia gagal mengikuti turnamen Piala Asia tahun 2027. Supporter timnas Malaysia atau Harimau Malaya sampai membuat kericuhan di depan kantor FAM Malaysia. Bahkan salah satu supporter Malaysia sampai menuntut mantan Presiden FAM yaitu Datuk Johari Ayub agar meminta pertanggungjawaban karena berani menaturalisasi 7 pemain asing yang sama sekali tidak ada darah Malaysia. Begini saat supporter Malaysia membuat kericuhan di depan kantor FAM dan sampai membakar kantor FAM. Begini penjelasan lengkapnya. Ambil pendirian membiarkan begitu saja dan dibiarkan seolah-olah hidup segan mati tamak. Kita tak mahu macam tu. So kerajaan negeri harus bertanggungjawab. Setelah FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia FAMPI, Malaysia dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan manipulasi dokumen untuk menaturalisasi 7 pemain asing yang sama sekali tidak memiliki darah maupun garis keturunan Malaysia. Akibat skandal ini, FIFA menjatuhkan hukuman larangan tampil dalam seluruh ajang resmi selama 2 tahun penuh, termasuk Piala Asia 2027. Bagi sepak bola Malaysia, ini bukan sekadar hukuman. Ini adalah tamparan keras yang meruntuhkan reputasi, membunuh semangat supporter, dan menodai harga diri bangsa. Setelah FIFA mengumumkan sanksi, ribuan supporter Malaysia turun ke jalan. Mereka mengepung kantor FAM di Kuala Lumpur dengan membawa spanduk, megafon, dan nyanyian protes. Namun, suasana yang awalnya masih terkendali perlahan berubah menjadi ledakan kemarahan. Amarah yang sudah lama dipendam pecah begitu massa mulai melemparkan batu, botol, hingga flare ke arah gedung. Situasi makin memanas hingga akhirnya api membakar sebagian kantor FAM. Kepulan asap malam itu menjadi simbol kehancuran kepercayaan rakyat terhadap federasi. Seorang supporter yang emosional berteriak, "Ini titik terendah sepak bola Malaysia. Kami dipermalukan di depan dunia hanya karena ambisi buta federasi yang ingin menyaingi Indonesia." Polisi berusaha membubarkan massa, namun kericuhan terlanjur pecah. Puluhan orang ditangkap sementara gedung FAM porak-poranda. Kasus ini bermula sejak 2024, ketika FAM berambisi besar memperkuat skuad Harimau Malaya. Tujuan utamanya sederhana, yakni bisa bersaing di level Asia dan tentu saja mengalahkan Indonesia, sang rival abadi. Alih-alih membangun pembinaan jangka panjang, FAM memilih jalan pintas dengan menaturalisasi pemain asing. Namun, investigasi FIFA menemukan bahwa proses naturalisasi tersebut dilakukan dengan dokumen palsu. 7 pemain asing tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan keturunan dengan Malaysia. Semua dokumen yang digunakan terbukti dipalsukan demi mempercepat proses. Temuan ini membuat FIFA bertindak tegas. Selain larangan tampil selama 2 tahun, Malaysia juga terancam kehilangan hak sebagai tuan rumah ajang resmi AFC dan harus membayar denda besar. Nama Datuk Johari Ayub, mantan Presiden FAM, kini menjadi sasaran utama amarah supporter. Dialah yang disebut sebagai otak di balik proyek naturalisasi ilegal ini. Ia disebut menekan pengurus federasi agar tetap menaturalisasi para pemain meski tanpa dasar hukum yang sah.
Yang membuat publik semakin murka adalah ketika Johari memilih mundur dari jabatannya setelah kasus ini terbongkar. Bagi supporter, langkah itu bukanlah bentuk tanggung jawab, melainkan lari dari masalah. Johari Ayub pengecut. Dia yang memulai semua ini lalu kabur begitu saja. Dia harus diadili. Skandal ini juga menyeret nama Kim Pan-gon, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya menukangi timnas Malaysia. Menurut sejumlah laporan, Kim Pan-gon menolak melatih skuad yang dipenuhi pemain naturalisasi ilegal. Ia disebut bersikeras bahwa hal itu akan membawa risiko besar bagi Malaysia jika terbongkar. Namun, sikap kerasnya justru membuatnya tersingkir. Federasi lalu mengumumkan bahwa Kim Pan-gon mundur karena alasan pribadi. Supporter tidak percaya dengan alasan itu. Mereka yakin Kim Pan-gon memilih keluar karena tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan. FAM kemudian menunjuk Petr Čeklamovský sebagai pengganti, tetapi banyak yang menilai Čeklamovský hanya menjadi korban dari federasi yang sudah rusak sejak awal. Banyak pengamat menilai akar dari semua ini adalah obsesi FAM untuk mengalahkan Indonesia. Rivalitas dua negara di lapangan hijau sudah lama membara. Namun, Federasi Malaysia dianggap terlalu bernafsu hingga menghalalkan segala cara. Dalam aksi protes, supporter bahkan terang-terangan membandingkan Malaysia dengan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia mampu menjalankan program naturalisasi dengan legal dan transparan karena mayoritas pemainnya memiliki garis keturunan yang jelas. Sebaliknya, Malaysia disebut ceroboh dan licik karena berusaha meniru Indonesia dengan jalan pintas. Indonesia punya sistem jelas, Malaysia hanya ingin cepat menang, bahkan dengan cara memalsukan dokumen. Itu memalukan. Sanksi FIFA ini membuat Malaysia harus absen dari Piala Asia 2027 dan turnamen resmi lainnya. Dampaknya sangat besar. Klub-klub lokal terancam kehilangan sponsor, pemain muda kehilangan motivasi karena tidak bisa tampil di ajang internasional, dan citra Malaysia di mata dunia hancur lebur. Kini suara publik semakin bulat. Reformasi total di tubuh FAM menjadi satu-satunya jalan keluar. Semua pejabat lama harus diusut, termasuk Johari Ayub, dan kepemimpinan baru harus dibentuk dengan janji transparansi. Namun, jalan menuju perbaikan tidak mudah. Sanksi FIFA tetap berlaku 2 tahun ke depan, sementara luka supporter masih menganga. Pengamat menilai butuh waktu panjang bagi Malaysia untuk bangkit. Investasi pada pembinaan usia muda, sistem kompetisi yang sehat, dan manajemen federasi yang bersih adalah kunci. Tetapi itu hanya bisa terjadi jika ada kemauan politik dan moral dari para pemimpin sepak bola Malaysia. Skandal naturalisasi ilegal 7 pemain asing ini bukan sekadar masalah administrasi. Ia telah berubah menjadi aib nasional yang membuat Harimau Malaya jatuh ke titik terendah. Kantor FAM terbakar, supporter ditangkap, dan nama baik Malaysia hancur di mata dunia. Berita kedua, begini pernyataan media Malaysia, yaitu Makan Bola, yang tak terima dengan presenter Metro TV, yaitu Valentino Ressa usai Valentino Ressa merosting kasus skandal pemain naturalisasi Malaysia. Setelah FIFA resmi menjatuhkan sanksi 2 tahun larangan bertanding kepada timnas Malaysia karena kasus manipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi, publik Asia Tenggara masih ramai membicarakan kasus yang memalukan tersebut. Namun, suasana makin panas ketika presenter Metro TV, yaitu Valentino Ressa, dengan gaya satirnya merosting kasus itu secara terbuka. Apa yang awalnya hanya berupa komentar satir penuh humor kini berubah menjadi pemicu kemarahan media Malaysia. Salah satu portal olahraga terbesar negeri jiran, yaitu Makan Bola, langsung merasa tersinggung dan melancarkan serangan balik. Ambisi Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk memperkuat timnas dengan proyek naturalisasi besar-besaran sebenarnya lahir dari keinginan mendongkrak prestasi. Malaysia bermimpi bisa bersaing di level Asia, bahkan berani menargetkan Piala Asia 2027. Namun, proyek ambisius itu justru berakhir dengan kehancuran. FIFA menemukan adanya dugaan manipulasi dalam 7 dokumen pemain naturalisasi. Fakta mengejutkan ini membuat FAM dianggap telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 22 Kode Disiplin FIFA
yang berkaitan dengan pemalsuan identitas. Alhasil, timnas Malaysia dijatuhi hukuman 2 tahun absen dari semua kompetisi resmi FIFA. Hukuman ini praktis menutup pintu Harimau Malaya tampil di ajang internasional. Bagi publik Malaysia, ini adalah pukulan telak. Bagi publik Indonesia, kasus ini justru jadi bahan sindiran pedas. Nama Valentino Ressa, presenter Metro TV yang dikenal punya gaya bicara nyeleneh dan penuh satir, tiba-tiba mencuat ke permukaan. Dalam sebuah segmen program Metro TV, ia secara gamblang mi-roasting kasus naturalisasi Malaysia dengan kalimat yang menggelitik sekaligus menohok, di mana roastingan Valentino Ressa yang membuat media Malaysia panas. Ketika di awal pembukaan acara tersebut, Valentino Ressa mengatakan, naturalisasi pemain sepak bola niatnya buat cetak prestasi, tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Penyebabnya bukan karena salah strategi, tapi dokumen pemain diduga dimanipulasi. Ujung-ujungnya pemain diskors, timnya didenda dan terancam hukuman tambahan. Kalau penonton kan jam kerja tambahan. Tahun ini, FAM punya proyek ambisius tingkat dewa namanya proyek naturalisasi alias impor pemain siap saji. Tapi berujung dapat sanksi karena nggak sesuai regulasi FIFA dan diduga ada manipulasi. Ya Malaysia ini niatnya mulia, mau bikin Harimau Malaya jadi galak kayak singa Afrika, tapi malah jadi kucing Anggora. Kutipan terakhir tentang Harimau Malaya yang jadi kucing Anggora sontak viral di media sosial. Banyak warganet Indonesia yang terpingkal-pingkal, sementara publik Malaysia merasa dipermalukan di depan mata dunia. Tak lama setelah roastingan itu viral, portal olahraga Malaysia, Makan Bola, bereaksi keras. Dalam salah satu artikelnya, mereka menulis bahwa ucapan Valentino Ressa sudah melewati batas etika. Menurut Makan Bola, Malaysia memang tengah menghadapi masalah internal, tetapi tidak seharusnya presenter dari negara lain menjadikan hal itu bahan lelucon di televisi nasional. Mereka menuding Valentino tidak menghargai kondisi sulit sepak bola Malaysia dan hanya mencari sensasi di atas penderitaan orang lain. Bahkan, Makan Bola juga menyinggung balik Indonesia dengan menyebut bahwa pemain naturalisasi Indonesia tidak semuanya memiliki darah keturunan Indonesia. Mereka menuding bahwa Indonesia tidak lebih baik, hanya saja kasusnya tidak terbongkar. Di sisi lain, publik Indonesia justru memberikan dukungan penuh kepada Valentino Ressa. Banyak yang menilai presenter Metro TV itu hanya menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi dengan cara kreatif dan menghibur. Bahkan saat ini video tersebut mendapat penayangan 200.000 lebih di kanal akun YouTube Metro TV. Warganet Indonesia membanjiri media sosial dengan meme, potongan video roasting Valentino, hingga komentar pedas terhadap Malaysia. Bahkan, beberapa menilai bahwa sindiran Valentino adalah bentuk karma, mengingat Malaysia sebelumnya sering melontarkan tuduhan miring terhadap pemain naturalisasi Indonesia. Kalau Indonesia salah, Malaysia paling depan nyindir. Sekarang giliran Malaysia kena masalah, malah baper. Peristiwa ini kembali mempertegas betapa dalamnya rivalitas Indonesia-Malaysia di dunia sepak bola. Kedua negara serumpun ini memang punya sejarah panjang persaingan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mulai dari laga panas di SEA Games, drama wasit, hingga isu supporter, hubungan keduanya kerap memanas. Kini, kasus skandal naturalisasi dan roasting Valentino menjadi babak baru dari rivalitas klasik tersebut. Bagi sebagian orang, komentar Valentino Ressa adalah hiburan dan bentuk kritik tajam terhadap FAM. Namun bagi sebagian lainnya, khususnya di Malaysia, ucapan itu dianggap penghinaan terhadap harga diri bangsa. Sementara itu, di Indonesia, nama Valentino Ressa justru semakin melejit. Ia dipuji karena menjadi satu-satunya presenter yang berani secara terbuka mengolok-olok skandal besar Malaysia. Valentino Ressa mungkin hanya ingin melucu, tetapi satu kalimat satirnya, Harimau Malaya jadi kucing Anggora, ternyata lebih memukul Malaysia daripada hukuman FIFA itu sendiri. Itu dia cuplikan videonya Sobat Garuda sekalian. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada.